Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah holdi? Sahabat sekalian, jika kita mencoba menelusuri kembali kitab suci, rasanya tidak ditemukan larangan Allah terkait dengan buah holdi. Ayat yang tertera baik pada surat Al-Baqarah, Al-A'raf ataupun Toha, di situ Allah hanya menyebut wala taqroba hadihis syajarah. Adam, Hawa, kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Pada ayat itu tidak dijelaskan apa nama pohon tersebut. Yang jelas, larangan tersebut menggunakan bentuk makrifat. Wala takroba, Adam, Hawa, kalian berdua jangan mendekati hadihis sajaroh, pohon ini. Kalau kita coba cermati, berarti ungkapan tersebut mengisyaratkan saat Adam berada di surga, segala sesuatu boleh dilakukannya, hanya satu yang dilarang. Artinya, kalau dibandingkan antara yang boleh dengan yang tidak boleh, yang boleh itu jauh lebih banyak. Karenanya, ungkapan seperti itu bisa kita tarik pada wilayah kehidupan hari ini. Faktanya, dari sekian ratus ribu yang diperbolehkan, hanya sedikit yang dilarang. Contoh, dalam urusan makanan, segala sesuatu boleh dimakan, hanya 4 yang dilarang. Artinya, larangan Allah itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hal yang diperbolehkan. Itu semua mengisyaratkan pula kepada kita semua bahwa Allah begitu sayang pada umat manusia. Kalau demikian adanya, kira-kira dari mana asal usul penamaan buah holdi? Sahabat sekalian, dalam menjawab pertanyaan ini, paling tidak kita harus merujuk pada surat Toha dan Al-A'raf. Pada surat Toha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Pada saat Allah melarang Adam dan Hawa untuk mendekati sebuah pohon yang tidak dijelaskan namanya, disitulah iblis mulai beraksi. Ia mengungkapkan, Qala ya Adamu. Iblis berkata, iblis membisiki kepada Adam, hal aduluka, apakah kamu ingin aku tunjukkan? Ala sajaratil khuldi, pada pohon al-khuldi. Kita garis bawahi di sini kata al-khuldi, sajaratul khuldi, sajaroh al-khulud. Artinya, pohon itu oleh iblis dinamai dengan al-khuldi. Kata al-khuldi ini digunakan iblis dalam upaya menggoda Adam agar mendekati pohon yang dilarang Allah. Yang kedua, iblis pun mengiming-imingi dengan ungkapan wa mulki la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan pernah hangus. Berdasarkan redaksi ini, kita dapat mengatakan bahwa penamaan buah holdi itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun itu digunakan oleh iblis untuk menggoda Adam. Di samping itu, pernyataan tersebut mengisyaratkan pula bahwa pada diri manusia ada satu kerinduan
pada keabadian dan kekuasaan. Dengan demikian, yang dibisikkan iblis kepada Adam dan Hawa itu berupa iming-iming atau yuzayyin, memperhias sesuatu yang dilarang Allah, sehingga nampak bagi Adam larangan itu akan membuat diri dan istrinya sebagai manusia yang abadi dan memiliki kekuasaan penuh. Jika demikian adanya, pola iblis sejak zaman Adam sampai hari ini sama, yaitu yuzayyin, menampakkan sesuatu yang jelek tampak menjadi indah. Korupsi misalnya. Korupsi itu terlarang. Semua tahu, baik agama Islam ataupun agama non-Islam, ataupun mereka yang sama sekali tidak beragama, sepakat bahwa korupsi itu kedzaliman. Namun, iblis mencoba membisiki kepada manusia, dengan korupsi itu akan membuat dirinya al-khulud, abadi, dan akan memperoleh kekuasaan. Sahabat sekalian, fakta ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf. Gerak iblis itu dengan ungkapan qala ma nahakuma rabbukuma. Iblis berkata kepada Adam, Adam, tidaklah Allah melarang kamu mendekati pohon larangan tersebut illa an takuna malakaini, kecuali ketika kamu mendekati pohon itu, kamu akan menjadi penguasa. Aw takuna minal khalidin, juga akan menjadikan kamu khalidin, abadi. Sahabat sekalian, dari surat Al-A'raf dan surat Toha, kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya Allah tidak menyebut nama. Ketika melarang Adam, ia hanya menyebut wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Buah kholdi merupakan rekayasa iblis saat dia menggoda Adam agar mendekati pohon larangan tersebut. Oleh sebab itu, kita selaku umat Islam tidak perlu bertanya bagaimana bentuk pohon itu, seperti apa buahnya, karena ketika kita bertanya seperti itu, kita malah akan terjebak pada sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Kisah itu lebih mengingatkan kepada kita bahwa gerak iblis dari sejak Adam sampai akhir zaman akan tetap sama, yaitu mengiming-imingi manusia agar mendekati larangan-larangan Allah, yang dengan mendekati larangan Allah itu menurut iblis justru akan membuat manusia abadi dan memiliki kekuasaan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bujuk rayu iblis.